Oke guys, kita mulai untuk nomor 1. Ini untuk yang sedang tidak berkomunikasi atau no contact. Oke, kita lihat apa yang keluar. Jadi no contact ini antara hubungan kamu dengan orang ini, siapapun itu ya, yang no contact. Kita lihat untuk nomor 1. Ace of Wands, the Lovers, the Tower, Eight of Cups, Queen of Cups. Magician. Sini ada the Tower. Aku ngelihatnya di sini hubungan romantik ya, ada the Lovers. Aku ngelihat di sini kalian itu masih saling punya perasaan sebetulnya, ada the Lovers. Kamunya masih punya, dianya juga masih punya. Dan sepertinya kalian nggak kontak ini karena mungkin ada argumentasi yang cukup besar yang pada akhirnya mungkin aku nggak tahu siapa yang ninggalin siapa, tapi pada akhirnya kayak lagi berantem terus tiba-tiba ya udah gitu kan. Jadi kayak abruptly, kayak tiba-tiba gitu. Karena memang sama-sama emosi. Tapi di sini kalau aku lihat di sini ada Ace of Wands dan the Lovers. Ini passionnya masih ada, perasaannya masih ada, masih kencang. Tuh, keluar King of Cups. Aku ngelihatnya di sini ya sama-sama masih punya perasaan, sama-sama masih mau. Kita lihat. Dan di sini main energinya Magician. Magician di sini aku ngelihat kayak sebenarnya sama-sama manggil. Mungkin masih ada gengsi. Tapi sebetulnya ini mau berapa lama pun kalian sudah nggak komunikasi ya. Tetap aku lihat di sini passionnya masih ada, perasaannya masih ada. Kita lihat orang ini ke kamu gimana. Seven of Wands, the Star, Four of Cups. Aku ngelihat di sini ada gengsi. Ada gengsi sebenarnya di dua-duanya, nggak cuma satu, ada di dua-duanya. Ada juga perasaan takut untuk kontak lagi, takut masalahnya mengulang sebetulnya.
Tapi ada juga perasaan yang kayak kok jadi kayak gini ya. Sama-sama ada perasaan kesepian, sama-sama ada perasaan mungkin apa ya, aku bilang rasa menyesal, mungkin sempat ngomong yang nggak enak, mau kamu mau dia gitu. Itu ada perasaan kayak kok jadi gini sih. Tapi masih ada gengsi. Masih sama-sama berharap kalau aku lihatnya. Sama-sama masih berharap. Tuh, Two of Cups-nya keluar. Sama-sama masih menginginkan satu sama lain. Cuman mungkin situasinya belum pas untuk kalian dekat lagi. Well, aku ngerasa ini situasi dimana sebetulnya ya masing-masing harus ngoreksi diri sih. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau aku lihatnya sih, kalau perasaan nggak ada masalah, sama-sama masih mau. Walaupun kalian sedang tidak ada kontak ya. Kita lihat dia mikir kamunya gimana. High Priestess. Aku sih ngerasa kalian punya koneksi yang cukup kuat. Kalian punya koneksi yang cukup kuat. Kayak ibaratnya The Tower ini adalah sebuah situasi di mana kalian justru harus kamu mulai kenal sama diri kamu, dia kenal sama dirinya dia dari situasi ini. Supaya saat nanti kalau kalian sampai jadi lagi, kalian sudah tahu gitu loh, sebenarnya harus gimana. Mungkin kalau kamu perempuan, sebagai perempuan kamu harus menghandle itu bagaimana. Ini bukan masalah hati, tapi masalah mengerti satu sama lain. Cinta saja tidak cukup dalam sebuah hubungan. Love is one thing. Know how to create a healthy relationship is another thing. Kamu nggak bisa cuman dalam suatu hubungan punya cinta and then your relationship will be, like stable, in harmony dengan sendirinya kan nggak mungkin. But what we put into the relationship, apa yang kita berikan untuk hubungan itu. Cinta saja tidak cukup. Cinta tidak membuat hubungan itu berkembang, tapi pemahaman kita tentang bagaimana diri kita, bagaimana pasangan kita, dan apa yang bisa kita berikan dalam hubungan itu. Nomor satu sebenarnya tentang kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi yang terbaik? Apakah kita sudah mampu membina satu hubungan tanpa harus kita menyalahkan orang lain? Kalau kitanya bisa itu, ditambah punya cinta, berkembanglah hubungan itu. Tapi kalau cinta suruh berdiri sendiri nggak bisa. Okay? So, what I see here is, two people who love each other, but they still don't know how to relate. Cintanya besar kok, and very passionate. Aku ngelihat
Kalau kamu perempuan ya, aku ngelihat he's not happy in this situation, dimana dia nggak kontekan sama kamu lagi. Apakah dia kangen sama kamu? Yes, dia kangen sama kamu, dia pengen ketemu kamu, tapi dia tuh masih yang kayak gimana ya? Aku nggak tahu apakah dari dulu kalian sering ribut. Karena kalau iya, berarti ada sesuatu di dalam diri kamu, dia yang harus dibenahi dulu. Cinta itu lama-lama bisa habis, tergerus. Makanya aku bilang, paling dasar itu adalah kita paham gak sama diri kita. Kita paham gak sama pasangan kita. Kalau itunya gak ada, cintanya jadi toksik, bukan cinta yang sehat. Itu loh, karena gak paham. Kalau kamu perempuan, kamu ikut kelasku 6 karakteristik wanita bernilai tinggi, biar kamu belajar bagaimana menjalani, bagaimana menghadapi laki-laki, atau kamu bisa coaching sama aku secara langsung, gimana menghadapi laki-laki, gimana memahami mereka, gimana memahami egonya mereka. Itu aku ajarin semua. So, kamu harus tahu dulu kamunya harus bagaimana. Kadang karena kita nggak kenal sama diri kita, kita gampang sekali ke trigger. Nah, trigger-trigger inilah yang pada akhirnya merusak sebuah hubungan, yang akhirnya cenderung saling menyalahkan. Ini hubungan sebenarnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah orang yang jalaninnya. Nggak usah mikirin dia dulu, pikirin diri kamu dulu. Kamunya udah mampu apa belum? Kamu sering misunderstanding dia nggak? Kamu sering nyalahin dia nggak? Atau kamu merasa kamu udah bener semua? Karena bisa jadi ada ego di sini. Karena aku ngelihat perasaan emang nggak ada masalah. Berarti yang jadi masalah ini orangnya kan, manusia yang jalaninnya kan gitu. Dia ada rasa kangen sama kamu, ada ngerasa kesepian, ada ngerasa pengen deket sama kamu. Bahkan the moment aku buka ini, kelihatan kalau dia lagi kangen sama kamu. But still, kamu sudah mempelajari belum apa yang sebetulnya perlu kamu perbaiki? Oke, kita lihat di readingan lanjutannya, kita lihat kamu masih ada chance gak sama orang ini ke depannya. Oke? So, untuk yang belum member, kalian bisa member dulu. Untuk membernya, kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini, di kolom komentar, untuk join ke membershipnya. Oke? So, thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye. Oke, nomor 2, no contact, gak ada komunikasi. Kita lihat bagaimana situasinya, especially dari pihak dia. Hangman, Three of Wands, King of Wands, the World, and the Dew. Empress. Sekarang ini aku lihat dia lagi sibuk sih sama dunianya sendiri.
Tapi dibilang, jadi kalau aku lihat di sini ada kartu traveling. Jadi aku ngelihat mungkin dia lagi banyak traveling. Dan aku lihat dia lagi mencoba membuka diri sama orang lain sih. Ya, aku lihat di sini gini. Dia lagi coba traveling di sini bisa jadi dalam artian sebenar-benarnya dia traveling, atau bisa jadi juga dia lagi coba kenal orang. Jadi di sini kalau aku lihat dia lagi pingin yakinin dirinya. Dia tuh pingin sama orang yang kayak gimana. Kalau aku lihat di sini bentar. Kalau aku lihat di sini dia masih ada nggak mikirin kamu? Sebetulnya masih. Kamu masih ada in the background, ya. Tapi untuk sekarang ini, kalau aku lihat, dia kayak orang yang merasa dia belum siap, dia belum mampu untuk bisa punya satu hubungan yang serius. Dia ngerasa dia masih butuh waktu untuk bisa sampai ke sana. Dan biasanya kalau cowok lagi kayak gini, itu sebetulnya lagi masa mencari dirinya. Dia mau meyakinkan dirinya. Sebenarnya gue maunya sama yang kayak gimana. Dan wajar kalau laki dalam situasi kayak gini, dia dating kanan kiri itu sangat wajar. Lebih baik begitu. Biar satu hari saat dia memutuskan sesuatu, dia mau serius sama sesuatu, itu sesuatu yang dia tahu, itu yang dia mau. Dia nggak akan bingung, dia nggak akan separuh-separuh tuh. Either nanti keputusannya itu ada di kamu, maksudnya dia milih kamu, ataupun tidak, gitu loh. Karena aku lihat di sini dia juga masih ada the devil, dia masih ngerasa belum mantap dan masih pingin, apa ya kalau aku bilang, aku nggak bilang playing around sih, playing the field lah. Lebih halus bahasanya, playing the field. Playing the field itu orang yang masih pengen, dan buat aku sih cowok kalau kayak gitu sih masih dalam kategori, saya masih dalam kategori itu normal. Let them, aduh ntar kalau dia kecantol sama cewek lain, well kalau sampai dia kecantol sama cewek lain dan dia benar-benar jatuh cinta sama cewek lain, ya meaning memang dia nggak milih kamu, gitu loh. I know it hurts gitu, tapi buat apa kamu memaksakan sesuatu yang memang pada ujungnya kalau itu nggak baik buat kamu. But itu kan kalau memang kamu jodoh sama dia, ya dia nggak akan milih orang lain. Cuman di sini yang aku lihat, ya dia mau coba sana sini dulu sih. Sekarang he's not in a place to be, like to be in a serious commitment, karena dia sendiri juga bingung dia tuh mau yang kayak gimana. But yang tadi aku bilang, apakah dia masih mengingat kamu? Masih. You're still in the back of his mind. Masih. But ya itu, dia masih kayak masih mau mencari, gue tuh maunya gimana sebenarnya.
gue tuh pengen yang kayak gimana, masih ragu gitu. Kita nggak bisa meyakinkan orang yang lagi ragu. Dia yang harus ya tahu dia maunya kemana. It's useless you try to convince a man, it's wrong. You don't convince a man. He himself has to be sure that he wants you. Bukan perempuan yang meyakinkan laki-laki. It's wrong. Kalau sebaliknya masih bisa lebih benar. Tapi kalau perempuan yang meyakinkan laki-laki, itu perempuannya desperate banget. Dan laki kalau memang bukan dari dirinya sendiri, kamu bakal sakit hati. Karena dia nggak akan benar-benar memberikan yang terbaik dari diri dia kalau dia nggak yakin sama dirinya sendiri kalau dia maunya sama kamu. Itu. So what I see, ya. Aku ngeliat di sini, di kartu ini, ini. Dia tuh masih playing around, masih mencoba, ibaratnya ini bukannya gitu. Ini dari semua kartunya sebenarnya kelihatan. Dan di sini aku ngeliat lebih kayak dia mau meyakinkan diri. They want to be sure. Gitu loh. Dia tahu kok dia satu hari dia mau nikah, dia mau settle, dia tahu gitu. But don't you want to be settled with someone that you know that you're sure that this person that you want, ya kan? Pasti. Itu pun yang terjadi sama dia. He wants to be sure saat dia menjalani suatu hubungan sampai ke pernikahan, like, serious commitment. Yeah, he wants to be sure that this is what I want, this person that I want. Dan di sini, ini aku ngeliatnya sih ini bisa jadi nih kamu, tapi kalau aku ngeliat ini kayak sosok idealnya dia. Dia kayak punya sosok ideal yang dia inginkan dan dia merasa bisa jadi oke, tapi kan gak ada yang orang yang sempurna. Ya iya, tapi kan dia harus sadar sendiri, bukan kita yang nyadarin. Dia harus sadar sendiri dengan pencarian dia bahwa ya gak ada yang sempurna gitu. Sampai pada akhirnya ya dia melihat bahwa it's not looking for a perfect person, but someone that you feel perfect when you're with them. Gitu loh. There is no such thing as perfection anyway kan gitu. So let him just ya mungkin in the meantime ada baiknya kamu juga dating around biar kamu juga nggak selalu pikirannya ke dia terus gitu. But di samping itu juga kalau aku lihat selain itu dia juga merasa dia juga masih butuh waktu buat mungkin settle secara finansial. Walaupun kamu ngelihatnya tapi dia udah secara finansial oke-oke aja kok. Ya mungkin buat kamu, buat dia belum tentu kan ya gitu. So I think ini memang intinya dia belum siap untuk punya komitmen besar. So dia juga masih pingin playing the field. Masih pengen coba sana coba sini, pengen yakinin diri. Let him be. I know it's hard to accept it, I know. But nothing you can do about it. Okay, so kita lihat di readingan lanjutannya. Akan ada nggak dia ngontek kamu? Okay, so untuk readingan lanjutannya, kalian yang belum member, kalian bisa member dulu. Kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini di kolom komentar untuk lihat ke video lanjutannya. Okay, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Okay, sekarang untuk nomor 3, no contact. Sun, Hierophant, Two of Wands, Page of Cups,
and Two of Cups. Oke, so situasi di sini yang aku lihat, masa-masa no contact ini, sebenarnya kalau aku lihat dari Two of Cups, walaupun nggak ada kontak antara kalian, tapi masih sama-sama masih punya rasa, sama-sama masih menginginkan satu sama lain. Aku ngelihat dua-duanya belum nggak ada deket sama orang lain. Ada rasa kangen, tapi di sini yang digarisbawahi adalah masa-masa no contact ini sebenarnya adalah masa dimana justru kalian belajar tentang sebenarnya gue tuh, jadi gini, kita belajar tentang diri kita itu lewat relationship, ya. Relationship itu berjalan. Mungkin kamu no contact ini juga karena satu dan lain hal, mungkin kamu ada masalah sama dia. Di sini masa untuk mencari tahu sebenarnya yang terjadi dari situasi yang sampai akhirnya membuat kalian no contact ini apa. Jadi sama-sama untuk, karena di sini ada Hierophant. Hierophant itu bicara tentang enlightenment, bicara tentang dari hubungan ini apa sih yang kamu pelajari tentang dirimu dan tentang dia. Knight of Swords, the Lovers, Seven of Cups, the World. Jadi di sini lihatnya gini. Sometimes, having some space sometimes is needed. Ya, kadang kita tanpa sadar, ya oke, kita nggak mau pisah, kita nggak mau sampai no contact, but kebanyakan itu diperlukan sama orang-orang yang belum paham sama apa yang dia inginkan dan belum paham sama dirinya, belum paham sama pasangannya. Kadang no contact ini diperlukan untuk bisa berpikir lebih jernih. Nah, biasanya yang melakukan ini tuh cowok, bukan cewek. Nah, umumnya pada saat no contact, si cewek malahan ngejar-ngejar. Nah, aku ngeliat di sini ada beberapa dari kalian kemungkinannya seperti itu. Jadi si lakinya udah nggak kontak, terus kamu kayak merasa dicuekin, merasa tidak dipedulikan, or some other feelings. Tapi di sini dibilang kalau situasi ini juga salah satunya dibutuhkan karena untuk kalian sebenarnya semakin dekat. Nah, aku ngajarin hal-hal kayak gini dalam coachingku sebenarnya. Dalam sesi coaching, ini banyak banget orang yang mengalami situasi ini. Jadi kalau aku lihat, kita lihat ya dari pihak dia tuh gimana. Karena ini cuma bicara situasi kamu. Nah, dia ada di Three of Swords. Aku nggak tahu apa yang terjadi antara kalian, tapi di sini aku ngelihat dia ada rasa kecewa. Nah, kecewa di sini kita lihat kecewa kenapa? Eight of Cups. Five of Swords. The Devil. Kalau lihat kartu-kartunya kayak gini, bisa jadi no contact ini juga sebelumnya, karena di sini juga ada Knight of Swords. Aku ngelihat kayak I don't know siapa yang melakukan ke siapa, ya. Tapi umumnya aku bilang itu dari pihak perempuan. Umumnya loh ya, aku nggak bilang laki nggak gitu.
mungkin selama ini yang perempuan merasa dia kurang perhatian atau minta diinginkan, so demanding. Oke. Dan si laki ngerasa stres, ngerasa kayak nggak bisa memberikan yang terbaik karena mungkin selalu dikomentarin, selalu dianggap apa yang dia lakukan nggak pernah benar, toxic. Jadi kayak dia udah atau biasanya mungkin ada juga yang merasa kayak pengen berduaan mulu, tapi si laki ngerasa kayak nggak bisa gue kayak gini. Nah si perempuannya merasa tidak diinginkan, sedangkan ini karena balik lagi orang yang nggak paham tentang dirinya, ya otomatis dia akan selalu melihat keluar, orang nggak ngertiin dia dan segala macam ya. Akhirnya kita jadi demanding sama orang. So aku ngelihat di sini dari pihak dianya ini merasa kayak stresnya di sini. Aku ngerasa dia kecewa sama keadaan, kecewa sama kamu. Kalau kamu yang cewek ya, dia kecewa karena dia ngerasa kayak this is toxic, karena sometimes kita nggak sadar bahwa kita terlalu demanding, kita meminta segala hal yang buat kita tanpa kita menyadari sebenarnya keinginan dia tuh apa, kebutuhan dia tuh apa. Kita cuma mikir kebutuhan kita pribadi, dan itu yang menjadi masalah di dalam suatu hubungan. Jadi kalau aku lihat di sini masih ada cinta, sama-sama masih punya perasaan. Tapi udah ada kayak bener gak sih ini yang gue mau sampai gue lanjutin intinya. Bisa jadi ini dia yang berpikir, bisa jadi ini kamu yang berpikir, atau dua-duanya. Jadi kalau aku lihat dari situasinya dia, especially kalau dia cowok, dia pengen waktu sendiri, meyakinkan diri apakah ini yang dia inginkan untuk dilanjutkan. Karena yang aku lihat di sini kartunya udah kayak agak hopeless, kayak ada perasaan juga kayak mau ninggalin, kayak udah nggak kuat, pingin ninggalin tapi masih punya perasaan cinta, paham nggak? Pingin ninggalin karena udah nggak kuat, karena it's too demanding. Makanya kalau ini memang resonate buat kamu, ini yang kamu hadapi, bukan kartu solusi kamu, tapi coaching. Belajar bagaimana menciptakan satu hubungan yang sehat, membangun satu hubungan yang sehat, bukan cuman ngeliatin kartu dia gimana. Lah kalau yang salahnya kamu gimana? Kalau dia masih mau tapi dia ngerasa kamunya nggak berubah gimana? Kan kita nggak bisa lihat dari satu sudut pandang, no? Kesannya dia yang harus berubah, kesannya dia yang harus mengikuti, kan nggak begitu. Dan ini banyak sekali kesalahan dari orang yang suka nontonin kartu. Mereka cuman berharap keadaan akan membaik, jadi kesannya mereka mengharapkan si pasangan yang berubah. Padahal pasangannya berharap dia berubah, si ceweknya berubah misalnya. Nah tapi ya it never happen actually, right? That's why kenapa aku bilang tarot itu bukan untuk kamu berubah. Tarot itu hanya membaca situasi. Yang harus berubah ya orangnya. Oke. Ya. Aku ngelihat di sini ya seperti aku bilang, perasaannya masih ada walaupun kalian not in contact. Tapi dia kecewa. Dia sekarang lagi, bahkan kalau menurutku dia bahkan lagi tidak mau memikirkan situasi ini. Dia nggak mau mikirin, dia stres, dia ngerasa this is toxic. Ini mentally, secara mental dia berpikir seperti itu. Walaupun secara perasaan dia masih punya. But feeling cannot stand alone. Perasaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita punya perasaan sama orang, tapi kita di KDRT gimana rasanya? Gak bisa kan, gitu loh. So feelings cannot stand alone. Kita harus tahu mampu bagaimana menjalani hubungan yang benar, yang sehat tuh gimana. Kalau ditanya perasaannya masih punya, tapi ditanya mau atau nggak mau ngejalanin, orang belum tentu mau.
Walaupun perasaannya masih ada, belum tentu mau ngejalanin lagi. Karena capek. Karena ngerasa this is toxic. This is not serving any good to me. What for? Ya kan? Buat apa? Kalau tidak membawa kebaikan. Ujung-ujungnya kan orang pengen punya hubungan itu kan sehat. Kalaupun kamu ngerasa, ya tapi kan dia juga gini, wow. Ya kalau kamu udah tahu begitu, ya jangan mau dong sama orang yang begitu. But why you keep, like waiting or something like that? Why? Okay. Seperti biasa, kita lihat lagi di readingan lanjutannya. Kedepannya gimana? Akankah dia nyari kamu lagi? Walaupun di sini aku lihat perasaannya masih ada, but di sini dia masih dalam keadaan kecewa. Kita lihat kedepannya gimana. Oke. Untuk lihat kedepannya bisa di membership. Untuk yang kalian yang belum member, kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke. So thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, untuk nomor 4, no contact. Kita lihat ya situasinya. Six of Wands, Page of Wands, Eight of Cups, Seven of Wands. Oke, sekilas dari yang aku lihat di sini. The main message is this relationship or this situationship, intinya adalah kalau aku lihat orang ini sepertinya kurang bagus buat kamu dan di sini dibilang bahwa kamu harus tahu kalau kamu berhak mendapat yang lebih baik daripada orang ini. Jadi ini waktunya sebenarnya buat kamu mikir, apakah pilihan kamu sudah baik buat kamu? Is this aligned with your value, with what you want? Ya, di sini sih yang aku baca, at least di kartu ini ya, I'm sure that situasi ini ada sebenarnya baik buat kamu. Sebuah pelajaran yang besar, bagaimana kamu memilih seseorang ke dalam hidup kamu. It's very important, dibilangnya sini. Kamu ibaratnya kayak lagi belajar tentang apa sih yang kamu inginkan dan pasangan seperti apa yang kamu cari. Karena kelihatannya kalau aku lihat di sini, this person is a little bit playboy kalau dia cowok ya. It's a little bit playboy, ya, sweet talker kayak gitu-gitu loh. Dan ini ibaratnya buat kamu untuk bukan mencari pembenaran, tapi lebih kepada kamu harus tahu bahwa ya lagi-lagi ya ini general. Aku nggak tahu situasi kamu seperti apa. Jadi don't think this is like a personal reading because it's not, okay? Tapi yang based on what I see here, orang ini nggak baik buat kamu. Ya, tapi ingat ya ini aku baca general. Aku nggak baca personal kamu, okay? This man is not good for you. Dan di sini bahkan kamu disuruh untuk belajar dari situasi ini. Kenapa kamu menarik orang yang seperti ini? Kenapa? Apa sebenarnya yang salah dari diri kamu? Kenapa kamu ya menarik energi-energi yang seperti ini? Mungkin selama ini kamu tidak sadar bahwa kamu terlalu bucin misalnya. Kamu tidak tahu sebenarnya melihat orang, memilih orang itu bagaimana. Karena mungkin dari awal kamu sudah terlalu bucin misalnya gitu loh. So
This is a big lesson for you. But dengan keadaan seperti ini sebenarnya universe membantu kamu mempercepat situasinya. Mungkin kamu tahu dia juga lagi dekat sama orang lain, or whatever lah, whatever. Tapi intinya dari High Priestess di sini aku ngelihat bahwa kamu disuruh untuk kenal sama diri kamu. Karena pada saat kamu kenal sama diri kamu akan lebih mudah ngelihat orang lain. Apakah ini yang baik buat gue atau tidak. And then di sini dibilang bahwa kamu kurang menyayangi dirimu sendiri. Try to practice self-love, what you deserve. Jadi kalau aku lihat di sini ya, mungkin kamu yang ninggalin karena kamu merasa satu dan lain hal. Mungkin kamu ngerasa he's not someone that you can date any longer. Atau mungkin pemahaman ini justru baru kamu ketahui saat mungkin dia yang udah mulai menghilang. Tapi ini orang ada kemungkinan nyari kamu lagi. But yang seperti yang aku bilang, actually kamu sudah dikasih lihat sama universe that this person is not good for you. Tapi apakah kamu bisa ngelihatnya atau tidak doang? Okay. Dan di sini juga dibilang bahwa kamu harus belajar banyak tentang yang namanya self boundary. Kalau kamu nggak paham gitu-gituan, kamu boleh coaching biar kamu lebih belajar tentang diri kamu, bagaimana menjadi seseorang yang mampu melihat orang lain, mampu memilih apa yang terbaik buat dirinya. Gitu. Karena aku mengajarkan yang namanya personal power. So kamu punya power di dalam dirimu sendiri, dimana kamu dimana kamu mampu untuk bisa tahu ini baik buat aku, ini nggak baik buat aku, gitu loh. Itu yang aku ajarin dalam coachingku, bagaimana kita punya self control, kita bisa ngelihat yang mana yang bagus buat kita. Okay, because this is Ace of Pentacles ini bicara tentang what is the value. What are the values that you're looking for in a partner, in a relationship? Apa yang kamu lihat? Ya, nilai apa yang kamu lihat dari sebuah hubungan dan seorang pasangan? Apa yang kamu lihat? Apa nilai yang kamu pegang? Okay, dan in tune to your intuition. Sebenarnya kadang kita tidak mendengarkan intuisi kita sendiri karena kita terlalu terbawa emosi, terlalu bucin. Jadi kita nggak, karena intuition itu keluar dari pikiran yang jernih gitu. Tidak ada ekspektasi dan segala macam. So di sini dibilang bahwa you need to learn more about intuition, clear mind. Okay. Dan di sini juga dibilang kartunya bahwa ya kamu disuruh dating nyari lagi gitu loh. Tinggalkan ini, cari lagi, dan tapi sambil belajar tentang dirimu sendiri. Belajar apa yang terbaik buat kamu. Dengan proses ini, kamu akan jadi lebih mature. Aku punya satu kelas itu ngomong tentang 6 karakteristik wanita bernilai tinggi. Ya mungkin kamu bisa coba ikutin kelasku, kamu bisa beli di websiteku, di mana aku mengajarkan apa sih karakter perempuan yang punya nilai itu yang seperti apa. Okay? Dan di sini jelas banget buat aku kalau kamu juga 7 of Wands, kayak kamu disuruh untuk lebih banyak waktu untuk dirimu sendiri, untuk tahu apa yang kamu inginkan. So this is solar chakra or soul plexus. Okay, itu bicara tentang security. Ya, bukan security sih, sebenarnya lebih ke emotional security. Jadi kayak kamu lebih nggak codependent, kamu tidak
apa yang namanya ya, codependent itu kayak bergantung pada pasangan, kamu bergantung karena pada saat kita punya gampang tergantung sama orang karena kita tidak bergantung sama diri kita sendiri. So when you develop that trait, ya, dimana kamu emotionally dependent, kamu akan sulit melihat karakter orang yang sesungguhnya karena belum apa-apa kamu udah ngerasa like he is like the fountain of your happiness, you know. Itu yang membahayakan sebetulnya karena pada akhirnya kamu nggak mampu ngelihat orang itu dalam, you know, in their true colors gitu loh, paham nggak? Warna aslinya, kamu nggak bisa melihat orang warna aslinya karena kamu sudah, I mean like it's when you're consumed with your own emotion, dimana kamu ngerasa dia yang terbaik lah, dia memperhatikan kamu. Kalau kita di dalamnya kosong, when we have the void inside of us, then we cannot feel it by we cannot feel it ourselves. Yang ada tanpa sadar, kita jadi menempatkan orang itu seakan-akan yang mampu mengisi kita. Akhirnya kita jadi bergantung sama orang itu secara emosional. Okay, so ini bicara tentang actually if this is for you, ya, once again this is general reading. If this is for you, I don't see any good with this person. Okay, kita lihat lagi di lanjutannya, ke depannya kamu gimana. Okay, so untuk yang belum member kalian bisa member dulu karena untuk lihat video lanjutannya harus di membership dan kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Okay, so thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video.